507, episode 97 bintang yang tidak bisa dilihat, 4 diunggah oleh baca suara. Teles 123. Ekspresi Raja Dokkaebi saat dia bergumam pada dirinya sendiri tampak agak aneh. Percikan kebiruan menari-nari di atas bibirnya yang bergetar seolah-olah dia menderita semacam kelambanan. Aku mengubah pertanyaan aku. Aku bertanya apakah pria itu adalah penulis dunia ini. Raja Dokkaebi memiringkan kepalanya sebelum menjawab. Daripada menjadi penulis, kamu bisa mengatakan bahwa, impian kuno paling, jauh lebih dekat dengan menjadi pembaca. Bukan eksistensi yang menulis cerita untuk orang lain. Itu malas dan bisa sangat rakus, kamu tahu. Dream mimpi paling kuno, bukan LSTLS 123. Jika itu benar, lalu siapa yang mengirimi aku file teks? Penulis yang bertanggung jawab untuk menulis novel yang telah aku baca selama lebih dari 10 tahun, hanya siapa? Kamu tampaknya cukup penasaran tentang awal dari segalanya. Namun, tidak ada artinya dalam mencoba menerka. Tidak peduli bagaimana dunia ini muncul, jika tidak ada yang melihatnya, maka itu adalah hal yang sama karena dunia ini tidak ada sejak awal. Raja Dokkaebi menatap alam semesta. Serpihan-serpihan dongeng yang menyilaukan menunggangi arus kosmos dan mengalir ke suatu tempat. Dimanapun tatapannya berhenti, fragmen-fragmen itu berulang kali menciptakan makna hanya untuk kehilangan mereka lagi. Aku mengalihkan pandanganku sendiri ke arah Yu Jung Hyok yang menggantung di udara dengan rantai melilitnya. Yang kosong alam semesta bisa dilihat di belakangnya. Ada hal-hal yang ada tanpa terlihat. Kegelapan di alam semesta terlalu luas dan ekspansif. Luasnya tidak bisa dilintasi bahkan dengan kecepatan cahaya. Namun, cahaya itu akhirnya akan sampai di tujuannya. Tidak dapat melihatnya tidak berarti tidak ada yang ada di sana. Ada beberapa hal yang memancarkan cahaya di mana tidak ada orang di sekitar. Cahaya bintang redup bisa dimata-matai dalam kegelapan yang dalam dari ruang. Bintang-bintang yang naik di antara kegelapan. Bintang yang belum kehilangan diri. Cahaya dari bintang-bintang itu menjadi fabel, menjadi kalimat. Ketika kalimat-kalimat itu diturunkan di atas final wall, pintu cerita yang sudah tertutup itu terbuka lagi. Naga api abisal hitam terangkat saat darah hitam menetes dari seluruh tubuhnya. Saat aku melihat kalimat itu, aku tersentak keras. Kalimat segera menjadi rekaman video. Tidak terlalu lama setelah itu, aku melihat abisal Black Flame Dragon mengangkat tubuhnya di dalam medan perang yang hancur. Han Suyong benar, meskipun dia telah kehilangan kekuatan, naga kiamat, setelah transformasi tahapan dibatalkan, dia masih tak lain adalah naga api hitam. Grietye Grit Sage, Heaven Equal melayang di langit dunia yang berbeda membuka matanya yang lelah, dan Sage besar masih terlibat dalam perjuangan sengit melawan rasi bintang yang masih hidup di antara petir yang terus-menerus meledak. Terakhir, bagus hebat, sedang menempuh jalan menuju akhir kebaikan dan kejahatan. Dan Uril juga, dia memegangnya Flames of Conflagration, untuk menerangi langit malam yang gelap. Tidak, mereka tidak ada jika tidak ada yang melihat mereka. Seiring dengan deklarasi itu, rekaman fabel tersebar. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan ke arah dongeng yang hamburan sia-sia. Raja Dokkaebi menyapa aku seolah-olah mengejek tindakan aku. Tidak ada yang lebih sia-sia dari sebuah cerita yang berlanjut ketika tidak ada yang membacanya. Semuanya dibuat pada saat mereka diamati. Itulah bagaimana alam semesta ini dibangun. Jika tidak ada yang mengamatinya, fabel tidak dapat membuktikan keberadaannya. Petik 2. Mereka benar-benar ada. Kamu masih ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sedang menunggu keputusan kamu. Dinding terakhir, sedang menunggu keputusan kamu. Seluruh dunia menunggu jawaban aku. Aku ragu-ragu dengan apa yang harus aku katakan. Han Suyong masih berjuang di dalam dinding transparan. Akankah aku dapat melihat apa yang aku inginkan jika fabel ini berlanjut? Raja Dokkaebi tertawa kecil seolah dia bisa memahami keraguanku. Tembok final, dengan kejam bergidik, kalimat mengalir di atas tembok, seolah-olah itu menyediakan layanan gratis, fabel malas diperbanyak sekali lagi. The Great Sage, Abyssal Black Flame Dragon, dan Uril mulai bertarung lagi. Hei, naga api ah. Jangan berani-beraninya menangis karena nonamu sudah tidak ada lagi di sini. Keke, kamu terlalu cepat menyerah, Archangel. Aku masih punya satu tangan yang belum aku gunakan. Tapi, sepertinya lengan itu sudah diiris, naga api hitam. Tubuh aku ini baik-baik saja tanpa lengan, kamu monyet bodoh. Rasi bintang baik dan jahat, dan yang tidak keduanya, telah berkumpul bersama dan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Sambil menonton tontonan itu, Raja Dokkaebi menyapa aku. Dongeng kamu benar-benar luar biasa. Bahkan dongeng besar terhebat memutuskan untuk memihak kamu. Meskipun banyak bagian epik kamu masih belum terisi, itu lebih dari cukup untuk berdiri sebagai fondasi bagi permulaan dunia baru. Aku tidak melanjutkan ceritaku hanya untuk menjadi sesuatu seperti itu. Dongeng bersinar terang di belakang rasi bintang. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, terus berlanjut dengan dongengnya. Fabel hebat, light musim cahaya dan kegelapan, berlanjut dengan penceritaannya. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, melanjutkan ceritanya. Itu adalah dongeng besar kita.
Dongeng tidak sendirian, orang-orang yang menonton cerita tertentu untuk waktu yang lama akhirnya akan memancarkan cahaya yang sama dengan cerita itu sendiri. Rasi bintang yang telah menyaksikan cerita kami sekarang memancarkan cahaya yang sama seperti kami. Itulah akhir dari kisah yang telah kamu buat. Naga api hitam meraung dengan kejam saat ekornya dipotong. Api konfuril yang pecah berhamburan seperti abu. Stegrit Sage, Heaven Equal mengayunkan Ruyi Jingubang yang rusak ke arah rasi bintang kaisar. Emperor. Kalimat-kalimat yang tertulis di dinding akhir terus kehilangan cahaya mereka. Aku mengulurkan tangan ke arah cahaya itu. Su cucut. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengganggu Final Wall. Rasa sakit masuk dari ujung jari aku. Percikan api menghanguskannya menjadi hitam pekat. Aku menggertakkan gigiku dan berteriak. Aku punya hak untuk mengendalikan cerita itu. Aku sudah menyelesaikan skenario utama. Petik 2. Hadiah untuk skenario terakhir adalah Final Wall. Raja Dokkaebi tersenyum. Memang, kamu memiliki hak. Namun, kamu tidak memiliki wewenang untuk mengubah cerita itu. Melakukan itu akan melanggar probabilitas. Aku menatap kalimat-kalimat yang mengambang di Final Wall secara real time dan mengeluarkan suara sejatiku. Kurung buka titik. Hentikan cerita itu, sekarang. Semua dongeng yang telah aku kumpulkan sampai sekarang memekik. Itu belum terlambat. Untuk Uril, naga api hitam, dan Sage hebat juga. Mereka masih hidup. Hades, tidak terbaca kita ada di sini. Itu bisa diubah jika sekarang. Kalimat yang mengalir itu, bisa diperbaiki. Aku bisa mengambil ujung kalimat yang belum selesai dan menulis sesuatu yang lain di atasnya. Apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Dokkaebi King bertanya. Aku juga seperti kamu sekali waktu. Dunia tempat dia tinggal menyebar dari balik punggungnya. Sebuah planet yang aku tidak kenal muncul. Skenario sedang berlangsung di planet itu. Aku juga pernah mengalami kemalangan yang mengerikan. Tragedi yang tidak dapat ditangani oleh satu pun eksistensi. Pada saat tragedi tidak lagi terasa seperti tragedi bagiku, aku mendapati diriku tiba di tempat ini. Seperti bendungan yang meledak terbuka, sebagian tembok menghujani aku. Kisah luar biasa yang diadakan di pelukan dinding akhir mulai membanjiri aku. Su cucu. Pikiranku terasa seperti hancur. Kisah-kisah yang sudah aku ketahui, dan yang tidak aku ketahui, dongeng dari seluruh alam semesta terakumulasi dalam jiwa aku. Wall tembok keempat, menentang keras. Wall the empat wall, melindungi pikiran kamu yang hancur. Kematian yang aku alami, dan kematian yang aku saksikan, saling tumpang tindih. Kenapa begitu banyak hal buruk terjadi padamu? Kisah-kisah yang bisa dengan mudah dikategorikan sebagai kemalangan ini mulai meremukkan di dalam kepala aku. Jangan mabuk di fabel, karena, ini hanyalah salah satu dari garis dunia yang tak terhitung jumlahnya yang akan kamu buat di masa depan, setelah semua. Sedikit demi sedikit, emosi kesedihan semakin tumpul. Ratapan dan keputusasaan juga. Semua emosi kesedihan ini disatukan menjadi satu masa seperti tanah liat, dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Jadi banyak kemalangan ada di dunia ini, jadi apakah ada alasan untuk merasa sedih untuk setiap orang dari mereka? Terlalu banyak hal pada akhirnya akan menjadi basi. Kamu bertanya kepada aku siapa penulis dunia ini. Kamu bisa menjadi eksistensi itu. Raja Dokkaebi melanjutkan. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus mengakui kenyataan bahwa segala sesuatu yang kamu cintai tidak memiliki makna, bahwa dongeng yang sudah ditulis hanyalah ilusi yang dapat diubah dengan mudah, dan bahwa semuanya hanyalah bayang-bayang lamunan agung yang mulia. Seiring dengan bisikan Raja Dokkaebi, probabilitas dongeng besar mulai bergeser. Menjadi arsitek dunia baru, sehingga kamu dapat memimpin generasi selanjutnya. Itu adalah tawaran yang sangat menggoda. Jika aku menerima saran Raja Dokkaebi dan menjadi arsitek baru, maka aku bisa menyelamatkan semua orang. Aku bisa menyelamatkan garis dunia ini dengan menulis ulang semua fabel ini. Dan hanya ada satu harga yang harus dibayar untuk keselamatan itu. Untuk berhenti mencintai kisah itu. Saat itu, seseorang meraih tanganku. Itu direndam dalam darah seolah-olah telah memukul sesuatu untuk sementara waktu. Itu adalah tangan seseorang yang telah menulis cerita sejak lama. Petik 2 titik. Bangun, ya, kamu bukan penulis. Petik 2. Kapan dia melarikan diri dari dinding transparan? Han Suyong berbicara kepada aku sambil merobek perban dengan giginya dan melilitkannya di tinjunya lagi. Tidak, kamu seorang pembaca yang berjanji untuk menjadi pembaca pertama novel aku. Di akhir kata-katanya, fabel meledak dari seluruh sosoknya. Dongeng, plagiarisme prediktif, telah mulai mendongeng. Su cucut. Kalimat yang tertulis di dinding akhir mulai tumbuh gelisah. Inkarnasi, Han Suyong, sedang mengaktifkan atributnya. Bahkan jika ada banyak tragedi di dunia, hal yang menyedihkan masih menyedihkan, dasar bodoh. Saat Han Suyong membanting di lantai, sebagian dari fabel menempel ke Final Wall jatuh. Mata Raja Dokkaebi tumbuh lebih luas. Kurung buka titik. Tembok, kamu berani. Dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Karena, tangan seseorang pecah melewati celah dinding tempat fabel jatuh. Itu adalah tangan yang halus dan berkulit pucat. Tangan seseorang yang lebih benar dan lebih kuat daripada siapapun yang aku kenal.
Dia benar. Kesedihan masih merupakan kesedihan. Sama seperti bagaimana kebahagiaan masih berupa kebahagiaan. Petik 2. Dinding yang memutuskan samsara, mendistorsi celah di dinding akhir. Yu Sangah dan senyumnya yang segar keluar dari dinding. Xin Yuseng dan Yi Gilyong yang menempel di sisinya juga bisa terlihat. Ah Jusi. Hyung. Keretakan yang diciptakan Yu Sangah menyebar semakin luas, dan akhirnya, bahkan mencapai dinding di sisi lainnya. Dan suara-suara orang yang aku kenal dengan baik dapat terdengar dari luar tembok itu. Dinding komunikasi tidak mungkin meningkatkan volume suara yang tak terdengar. Demon Raja Salvation. Itu suara yang Hayong. Seiring dengan suara-suara yang hancur, sesuatu yang kecil muncul dari celah dinding yang berlawanan. Itu adalah Kirgios. Dasar bodoh-bodoh, apakah kamu ditelan oleh fabel kecil yang sangat sedikit? Petik 2. Segera setelah itu, suara-suara seperti bulldozer yang meratakan tanah bergema ketika sebuah lubang seukuran manusia muncul di celah itu. Tembok yang memutuskan yang baik dan jahat, adalah membangun kembali batas antara baik dan jahat. Dok Jasi, kami datang untuk menemukan kamu. Petik 2. Itu Yi Hyun Seong dan Jong Huiwon. Kesenjangan di mana teman aku muncul dengan cepat pulih. Cerita yang direkam di dinding akhir, dengan cepat mengisinya. Dan kisah-kisah para bintang mulai mengalir lagi di atas tembok. Dok Jasi, apa itu? Petik 2. Hyun Seongsi, di sana. Suara Jong Huiwon mendorong semua teman aku untuk melihat dinding akhir. Kisah-kisah Constellation masih berkelahi di dalam kabin tertutup sedang ditampilkan di sana. Itu adalah pemandangan neraka di mana orang mati dengan mudah melebihi jumlah yang hidup. Uril berlutut, dan Abyssal Black Flame Dragon runtuh. The Great Sage sedang bertarung sampai akhir untuk melindungi mereka. Berdiri, cerita maknanya belum berakhir. Kalimat terus mengalir begitu saja. Kalau terus begini, mereka semua akan mati. Uril, Abyssal Black Flame Dragon, bahkan Great Sage, mereka semua akan mati. Sementara masih mengalami rasa sakit yang hebat, aku mengulurkan tangan ke arah mereka. Rasa sakit yang cukup parah untuk hampir sepenuhnya mengambil alih jiwa aku berarti aku tidak bisa berbicara atau menggunakan suara aku yang sebenarnya. Hentikan. Wall the 4 Wall, berbicara menggantikan kamu. Mulai operasi pada minggu depan dan seterusnya. Sahabat berlari ke arah dinding akhir. Bahkan jika aku tidak mengatakan apapun kepada mereka, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kisah itu belum berakhir. Kalau saja kita bisa mencegah agar kalimat selanjutnya tidak ditulis. Su cucu-cucu. Badai ganas setelah kekerasan membakar di teman. Kekuatan Raja Dokkaebi menekan mereka. Meskipun begitu, mereka tidak berhenti. Mereka menahan percikan api yang menyilaukan menari-nari di sekujur tubuh mereka dan berjalan maju selangkah demi selangkah di langkah mereka sendiri. Semua fabel dari menolak untuk direkam di dinding terakhir. Dongeng yang kami buat sedang berbicara sekarang. Raja Dokkaebi, bergumam seolah dia membalas mereka. Kurung buka titik. Begitu. Jadi, kamu masih ingin melanjutkan skenarionya, begitu. Dia kemudian menatapku seolah dia agak terhibur dengan ini. Saat aku bertemu dengan tatapannya, merinding muncul di seluruh kulitku. Dokkaebi King, adalah eksistensi terkuat di garis dunia ini. Tidak ada constellation tingkat mid yang bisa bersaing dengan makhluk ini. Semuanya ada di dalam lagi pula itu tidak lebih dari beberapa mainan baginya. Dengan satu lambaian tangannya, konten skenario baru melayang di dinding akhir. Skenario akhir sedang diatur ulang. Skenario akhir adalah CRAACK. Kalimat streaming berhenti mendadak. Satu pedang menusuk ke tempat di mana kalimat itu telah dipotong. Aura yang mengandung kekuatan chaos yang tidak menyenangkan mengganggu urutan kalimat. Dan kemudian, kalimat baru yang dihasilkan. Satu-satunya keberadaan yang telah melihat akhir dunia ini setelah berkeliaran untuk jumlah waktu yang tidak terbatas. Rantai yang patah berdentang di udara kosong. Bayangan dari putaran regresi yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih di atas mantel hitam tertentu seolah-olah ribuan afterimage berkumpul sebagai satu. Tepat pada saat itu, aku menyadari bahwa penilaian aku salah. Ada satu orang, siapa yang melakukannya? Makhluk yang sudah membunuh Raja Dokkaebi sebelumnya. Fabel, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Finn.